Cuman Islam yang boleh bahas agama Kristen. Contohnya Zakir Naik. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, apakah yang dibahas agama Islam? Oh, nehi aja. Bukan. Yang dibahas oleh Zakir Naik itu agama Kristen. Berani bantah fakta Edis TV, cuma Islam yang boleh bahas agama Kristen. Mari tonton sampai tuntas agar memiliki pengertian yang utuh dan lengkap. Kita punya harapan bahwa kita suatu saat akan memiliki rumah apologet sebagai tempat kita untuk berapologet seperti itu dengan nyaman, dengan tenang, tanpa perlu khawatir harus digedor-gedor rumahnya. Kami dari ormas, kami karena hanya Islam yang boleh bahas agama Kristen. Rekam, kemudian viralkan supaya sampai ke Mabes Polri. Ini omongan saya ini. Hanya Islam yang boleh bahas agama Kristen. Saya bisa buktikan itu. Saya bisa membuktikannya. Sekali lagi, semua kalian yang Islam-Islam yang nonton video ini, tolong rekam video ini dan viralkan supaya sampai ke Mabes Polri. Rekam, nih. Cuman Islam yang boleh bahas agama Kristen. Contohnya Zakir turun. Zakir Naik. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, apakah yang dibahas agama Islam? Oh, nehi aja. Bukan. Yang dibahas oleh Zakir Naik itu agama Kristen. Dia bilang, saya akan tunjukkan dari dalam Injil, dari dalam Bible-mu bahwa Yesus tidak disalib, bahwa Yesus itu seorang Muslim, bahwasanya Yesus menubuatkan datangnya Muhammad. Nih, orang Islam boleh bahas agama Kristen. Apakah disambut oleh negara, difasilitasi oleh negara? Oh iya. Yang nyambut dia wakil presiden Yusuf Kala yang nyambut, Wapres yang nyambut. Disambut oleh Majelis Ulama Indonesia juga, disambut oleh organisasi-organisasi muslim yang lain. Kemudian dikasih stadion. Namanya Stadion Patriot Bekasi. Yang nonton berapa orang? 40.000. Jadi jangan kau bilang saya mengada-ngada. Yang saya bilang itu benar. Bahwa cuman Islam yang boleh bahas agama Kristen. Boleh. Coba seandainya yang datang orang Kristen. Coba kita mengundang misalnya pendebat Kristen dari luar negeri. Adakah yang menyambut Wapres juga? Mustahil. Adakah disambut juga oleh wali-wali gereja, kemudian dikasih stadion Gelora Bung Karno? Mustahil. Yang terjadi apa nanti? Yang terjadi kalian lomba pakai daster, demo di Monas. Itu benar, yang saya bilang itu benar, nggak bisa dibantah oleh seorang pun. Tapi giliran kalau ada orang Kristen menjawab, membahas agama Islam, kamu melakukan penistaan, kamu mengurusi agama orang lain. Itu fakta. Makanya saya bilang teman-teman, ya, berapologet
itu memang seperti makan buah si malakama. Setiap hari kita lihat si Juma. Ini Zakir Naik ini telur-telurnya banyak. Maksudnya keturunannya. Contohnya siapa? Nandar. Si Nandar itu yang mengatakan, saya evangelis Sonatan Nandar dari tanah dunia. Itu telurnya Zakir Naik itu. Keturunannya Zakir Naik. Korban-korbannya Zakir Naik. Nandar mengatakan, oh, Yesus itu tidak disalibkan. Yang disalibkan siapa ya? Kalau yang disalibkan, yang diserupakan siapa namanya? Masa bodoh tain. Jadi begitu teman-teman ya. Sebenarnya saya ini cuma menuntut keadilan gitu loh. Saya ingin supaya kalau Islam itu boleh bahas agama Kristen, yang Kristen juga kenapa nggak boleh bahas agama Islam? Sama-sama boleh. Selagi kita itu diskusinya yang baik-baik. Tidak menghujat, tidak memfitnah. Apakah saya pernah menghujat atau memfitnah? Gitu loh. Saya cuma minta keadilan. Saya bersuara ayo supaya adil. Boleh nggak saya membahas agama Islam? Kalau saya boleh membahas agama Islam, jangan buka pintu. Kami dari ormas begini. Kamu nggak boleh begitu. Kamu aja boleh kok. Kalian aja boleh. Masa kami nggak boleh? Sederhana kok, permintaan kami cuman itu. Jangan ketika kami mendebat agama Islam didatangi ormas. Nih kayak begini nih. Ini yang menimpa kepada kami. Ya, teman kami ada anak Batak atau Rudi Simamorang, ada teman kami mendebat orang Islam namanya Yusuf PI. Ketika mendebat Yusuf PI, rumahnya didatangi massa, saudara. Didatangi massa rumahnya, dijemput oleh polisi. Ketika berdebat dengan orang Islam cuman ada di negara kita tercintai. Tapi kalau ada orang Islam ya yang mendebat orang-orang Kristen, nah dikawal oleh aparatur negara sudah. Malah mereka berposeria, acung jempol mereka. Itu bedanya. Saya hanya menyuarakan, marilah kita adil. Ayo adil. Seperti itu loh. Jangan ketika kami orang Kristen menjawab kalian orang Islam, kalian bilang penistaan. Itu aja kok. Biar kita sama-sama enak. Ada salah satu isi pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit, tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jikalau ya, hendaklah kamu katakan iya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ketika membuat sebuah pernyataan, pengajaran Yesus ini menjadi patokan, dasar dan pedoman supaya memiliki hati nurani yang tulus dan murni, membuat pernyataan sebagaimana seharusnya atau sebagaimana adanya. Fakta di lapangan dari analisa atau
konklusi atau kesimpulan yang diambil oleh Edis TV kelihatannya memiliki muatan kebenaran. Ketika apologet atau teolog Kristen memberanikan diri untuk membahas doktrin ajaran di luar kekristenan, maka reaksi yang sering muncul adalah negatif. Tidak suka, tidak senang, bahkan nanti ada pada akhirnya yang menyimpulkan sebuah penodaan atau penistaan. Saudara dikasihi Tuhan, sejauh apa yang disampaikan oleh para apologet memiliki dasar yang akurat tanpa ditambah atau dikurangi, saya pikir dalam sebuah dialog atau diskusi tidak boleh dibelokkan kepada bentuk-bentuk tekanan atau intimidasi dengan cara apapun. Oleh karena yang terjadi adalah diskusi atau dialog akademis. Masing-masing memiliki argumentasi, tetapi harus berani menunjukkan data atau fakta. Apakah itu bersumber dari data historis atau sejarah, maupun dari data yang tertera di dalam kitab suci masing-masing. Dalam dialog atau diskusi harus ada prinsip yang dibangun secara tegas oleh siapapun yang berdiskusi atau berdebat, berdialog. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak boleh ada yang superior, ada yang inferior. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tidak boleh ada yang memiliki kesan menguasai, tapi di sisi lain ada yang dikuasai. Harus memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing bisa melontarkan opini, pendapat, tetapi tidak boleh asal bunyi. Harus ada fakta atau data yang ditunjukkan atau yang dibangun dalam sebuah pernyataan yang dibuat. Saya pikir sepanjang hal itu yang dilakukan, maka ada ruang keleluasaan dan kebebasan untuk membahas doktrin ajaran agama dari lawan debat atau dari teman diskusi atau dari teman yang berdialog. Di dalam dialog itu tidak boleh mudah tersinggung, dikit-dikit lapor, tapi harus memiliki kedewasaan. Saya setuju dengan pernyataan seorang pemikir Kristen. Hakikat dialog itu adalah memberi ruang kepada perbedaan. Perbedaan disikapi dengan dewasa, termasuk dalam hal perbedaan doktrin ajaran. Karena berasal dari sumber kitab suci yang berbeda, maka pastilah ada di sana keyakinan, keimanan, kepercayaan yang berbeda. Itu sah-sah saja sejauh diartikan sesuai dengan cara mengerti, memahami kitab suci secara baik, benar, dan bertanggung jawab.